Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi di Agape Kids. Adik-adik semua, kita mengucap syukur ya karena kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Ada yang tahu penghujung tahun itu berarti bulan apa? Betul, bulan Desember. Nah, biasanya di bulan Desember ini kita akan apa yo? Ya, kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semua, kita ibadah online sekarang. Semuanya siapkan hati kita, duduk yang nyaman, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh sehat sampai saat ini. Itu semua adalah karena Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semua, kita akan naikkan pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Upah besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Upah besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Upah besar di surga. 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 Amin ya adik-adik semua. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menolong kita di waktu kita sedih, atau di waktu kita sakit, atau di waktu kita membutuhkan pertolongan, oleh sebab itu kita harus rendah hati. Oke? Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya.
adalah satu-satunya di dalam dunia ini yang sanggup menolong kita. Mari adik-adik semuanya, siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang akan siapkan hati kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukan setiap kata-kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yuk sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari Minggu pagi yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan, buat semangat pada pagi hari ini untuk mengikuti sekolah minggu Agape Kids. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Semua bersuka cita hari ini? Ya, kita pasti bersuka cita. Hari ini Aunty Mela mau bercerita tentang kisah tentang seorang raja yang pernah ditolong Tuhan. Raja ini pernah sakit dan hampir meninggal. Siapa yang bisa tebak nama raja ini? Siapa namanya? Ya, betul. Raja Hizkia. Hari ini kita mau belajar tentang Raja Hizkia yang pernah sakit dan ditolong oleh Tuhan. Pada suatu hari, Raja Hizkia ini sakit keras dan hampir meninggal. Nah, waktu hampir meninggal ini dia didoakan oleh seorang nabi bernama Nabi Yesaya. Dia bilang bahwa usianya Raja Hizkia sudah habis, sudah waktunya meninggal gitu ya. Tetapi ketika dikatakan seperti itu, Raja Hizkia menjadi sedih. Kemudian Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia dan menambahkan usia lagi kepada kehidupannya Raja Hizkia. Apakah Tuhan menjawab doa dari Raja Hizkia? Ya, Raja Hizkia disembuhkan oleh Tuhan dan Raja Hizkia diperpanjang umurnya selama 15 tahun. Lama ya, 15 tahun ya. Nah, Raja Hizkia mendapatkan pertolongan Tuhan. Tetapi Raja Hizkia lupa untuk berterima kasih. Lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tiba-tiba setelah sehat, setelah Tuhan sudah memperpanjang umurnya, Raja Hizkia menjadi orang yang sombong. Dia punya segalanya. Kerajaan yang dipimpin dia menjadi kerajaan yang berhasil mengalahkan bangsa-bangsa. Dan dia menjadi orang yang sombong. Apakah boleh adik-adik menjadi orang yang sombong? Tidak boleh. Hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita mendapatkan pertolongan ataupun berkat Tuhan, janganlah kita menjadi sombong seperti Raja Hizkia. Tapi kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah, dalam minggu ini kemarin adik-adik semua sudah mengikuti ujian akhir semester. Siapa yang udah selesai ujiannya? Nah, ada beberapa yang udah selesai, ada yang masih lanjut di minggu depan. Semuanya semangat belajar ya. Nah, ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan dalam ujian-ujian kita, misalnya ujian matematika kita dapat 100, jangan kalian menjadi sombong. Aku hebat, aku dapat 100 loh, aku pintar. No, nggak boleh ya. Semua itu dari Tuhan.
Kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang sombong atau tinggi hati. Aku hebat, aku pintar. Mungkin kalau yang ganteng, aku ganteng. Kalau yang cantik bilang, aku cantik. Aku bisa main piano, main musik, main gitar, dan lain sebagainya. Aku bisa segala macam. Nggak boleh seperti itu ya. Semuanya yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Nggak boleh kita menyombongkan diri seperti Raja Hizkia. Tetapi di akhir kisah ini bersyukur kalau Raja Hizkia menyadari kesalahannya. Dan dia menjadi minta ampun kepada Tuhan dan menyadari kesalahannya. Jadi kita juga belajar dari Raja Hizkia yang pernah salah dengan sombong. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh tinggi hati. Tetapi kita harus tetap rendah hati. Kita harus rendah hati dan kita tahu bahwa apa yang kita miliki semua berasal dari Tuhan, ya. Jangan sombong, harus rendah hati. Hari ini kita mau belajar satu ayat hafalan. Ayat hafalannya berada di Matius 23 ayat yang ke-12. Andi mau bacakan, kalian juga baca di rumah bersama-sama. Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, dari ayat-ayat ini kita belajar harus selalu rendah hati. Amin, adik-adik semua. Biarlah di usia kalian yang masih muda, kalian mengembangkan semuanya dengan semaksimal mungkin. Bakatnya, talentanya, kepintarannya, apapun itu kalian kembangkan semaksimal mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat, bagaimanapun hebatnya kalian, jangan pernah sombong. Semua itu karena pertolongan Tuhan, ya. Oke, sekian firman Tuhan untuk hari Minggu pagi ini. Kita tutup Alkitab kita mau berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi ini kami sudah mendengarkan kisah firman Tuhan tentang Raja Hizkia yang sudah ditolong Tuhan, tetapi dia menjadi sombong, menjadi melupakan Tuhan, tapi akhirnya dia juga sadar kembali. Bapak, kami percaya, kami juga akan mengingat bahwa kami harus selalu rendah hati dengan apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami, karena semuanya karena pertolongan Tuhan, karena semuanya adalah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang masih dalam ujian akhir semester, Engkau memberikan hikmat akal budimu supaya kami bisa mengikuti setiap ujian kami dengan baik dan kami mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Bila hari ini, minggu pagi ini menjadi minggu yang penuh dengan sukacita Tuhan. Damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau menerima berkat-berkat Tuhan. Ayo anak-anak, adik-adik semuanya kita angkat tangan, kita menerima doa berkat. Terimalah olehmu berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, tetap sukacita ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya, kalian sungguh anak yang hebat. Nah, sebelum kita berpisah, kakak mau mengingatkan nih, karena ini virus corona lagi banyak di sini, ya. Adik-adik harus ingat ya, 5M ya. Jangan lupa. Apa yang pertama? Pakai masker. Kalau keluar kita harus pakai masker.
Yang kedua, cuci tangan. Betul, cuci tangan. Jangan lupa kita rajin cuci tangan supaya virusnya mati. Ya. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Iya, jangan deket-deket. Ya, kalau ada orang banyak, jangan deket-deket, kita jauh-jauh aja. Yang keempat, menjaga jarak. Misalnya lagi ketemu sama saudara, ngomongnya jangan deket-deket, jauh aja. Ya. Nah, yang kelima, kita apa? Diam di rumah. Sebisa mungkin jangan keluar-keluar, menghindari keluar ya, supaya kita aman. Tapi jangan lupa ya, satu lagi nih, kita harus rajin juga berjemur ya. Berjemur cukup 15 menit supaya badan kita sehat, kuat ya. Jangan lupa ya adik-adik, ingat ya 5M ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.